dianggap kecil. Fa innahunna yajtami'na 'ala rajul hatta yuhliknahu. Karena dosa-dosa kecil itu, kata beliau, berkumpul pada seseorang hingga membinasakannya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba lahunna mathala. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan kamathali qaumin nazalu ardha falatin, seperti suatu kaum yang mereka singgah di suatu tempat yang gersang. Fa hadara sani'ul qaum. Ya, mereka singgah di tempat yang terbuka dan hadirlah para pekerja dari kaum itu. Faja'ala ar-rajulu yantaliqu fayaji'u bil'ud war-rajulu yaji'u bil'ud. Maka yang satu datang membawa kayu bakar, yang lain datang membawa kayu bakar. Hatta jama'u sawadan wa ajjaju naran. Hingga apa? Mereka pun mengumpulkan kayu bakar yang banyak dan menyalakan api yang besar dan memasak di atasnya. Demikian dosa kecil. Maka berhati-hati ya akhi dari yang namanya dosa kecil itu. Banyak orang meremehkan dosa kecil, akhirnya apa? Dia terbiasa dengan dosa kecil itu, dan dosa kecil itu karena terbiasa dia lakukan, akhirnya apa? Menyeret kepada dosa besar, sehingga akhirnya akan membinasakan dirinya. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas bin Malik qal, dan di dalam sahih al-Bukhari dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, qal, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaqqu min fi a'yunikum min asy-sya'r in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata Anas, kalian ini beramal dengan suatu amalan ya di pandangan kalian itu seakan-akan lebih kecil daripada rambut, sementara kami dahulu menganggapnya termasuk perkara yang membinasakan. Subhanallah. Demikian akhi, Anas bin Malik mengatakan kepada ya orang-orang setelahnya, kalian ini kok mengamalkan suatu amalan yang kalian pandang itu lebih halus daripada rambut, sementara kami dahulu pada zaman Rasulullah menganggapnya sesuatu yang bisa membinasakan. Hakadha akhal Islam. Ya, seseorang kalau sudah terbiasa berbuat maksiat, maka akan menganggap enteng dan remeh perbuatan maksiat itu. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, dan di dalam Sahihain dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalatin nar la hiya at'amatha wala saqatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard." Ada seorang wanita yang diazab, kata Allah, gara-gara kucing. Dia penjarakan kucing sampai mati. Akhirnya dia pun masuk ke dalam api neraka. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, kata Rasulullah. Tidak juga dibiarkan dia makan dari makanan-makanan yang ada di luar sana. Subhanallah, gara-gara seekor kucing, ya, seorang wanita tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyiksa seekor binatang, ya subhanallah. Menunjukkan akhi, Islam agama ya yang pertama kali menyerukan kasih sayang terhadap binatang. Akan tetapi Islam dalam masalah menyayangi binatang ya tidak seperti orang-orang barat yang mereka itu lebih mementingkan nyawa hewan daripada nyawa manusia. Islam memandang bahwa manusia lebih tinggi daripada hewan. Nyawa manusia lebih harus dijaga daripada nyawa hewan. Makanya Rasulullah SAW mengizinkan untuk membunuh setiap binatang yang berbisa atau yang bisa mencelakakan manusia. Wafil Hilyah disebutkan dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nuaim an Hudzaifah annahu qila lah, dari Hudzaifah bahwa dikatakan kepada Hudzaifah, fi yaumin wahidin taraka banu Israil dinahum, apakah
dalam satu hari orang-orang Banu Israel itu meninggalkan agamanya? Qala la, kata Hudzaifah, tidak. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in tarakuh wa idza nuhu an syai'in rakibuh hatta salakhu min dinihim kama yansalikhu ar-rajulu min qamisihi. Tidak, kata Hudzaifah. Akan tetapi mereka itu apabila diperintah dengan suatu perintah, mereka tinggalkan perintah itu. Dan apabila mereka dilarang dari sesuatu, malah mereka lakukan. Sehingga akhirnya mereka pun lepas dari agama mereka, sebagaimana seseorang melepas bajunya. Subhanallah. Ya, orang-orang Banu Israel itu, ya akhi, kata Hudzaifah, ya, meninggalkan agamanya karena apa? Gara-gara akibat mereka tidak mau melaksanakan perintah dan tidak mau menjauhi larangan. Wahakadha. Ibnu Qayyim, ya akhi, menyebutkan mengenai bagaimana khutwat, langkah-langkah syaitan menyesatkan manusia. Kata beliau, ya, syaitan akan berusaha menyeret manusia kepada kesyirikan. Kalau ternyata akidah tauhidnya kuat, dia tahu ya ini adalah tauhid, ini syirik, Masya Allah, mempunyai ilmu tentang hal itu, diseret dia kepada bid'ah, ya, sehingga dia memandang sesuatu yang bukan agama sebagai agama. Kalau ternyata dia faham tentang sunnah, dia kuat, Masya Allah, ya ilmunya tentang sunnah Rasul, bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, apa yang terjadi? Diseretnya dia menuju dosa-dosa besar. Kalau ternyata ya dia masih kuat juga, Masya Allah, ya bertakwa dia kepada Allah, diseretnya dia kepada dosa-dosa kecil. Ternyata dia selalu bertaubat kepada Allah dan tidak terus-menerus melakukannya. Apa yang terjadi? Diseretnya dia kepada disibukkan dengan yang mubah-mubah untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya manfaat dan taat. Kalau ternyata tidak berhasil juga, dijadikan dia itu disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak afdal untuk meninggalkan amalan yang lebih afdal. Wahalumma. Demikian, ya. Kalau yang keenam sudah berhasil, naik yang kelima. Yang kelima sudah berhasil, naik yang keempat. Ya, sampai akhirnya ya, syaitan pun berhasil mengeluarkan orang tersebut dari agama. Na'udzubillah. Wa min hahuna qala ba'dus salaf. Dari sinilah sebagian salaf berkata, al-ma'asi baridul kufri, maksiat itu adalah ya posnya kufur, yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Kama annal qublah baridul jima', demikian sebagaimana mencium itu adalah mengantar kepada jima', ya bersetubuh. Wal ghina bariduz zina, demikian pula nyanyian itu adalah mengantar kepada zina. Wan nadharu baridul ishqi, dan pandangan itu mengantarkan kepada asyik, yaitu ya cinta. Ya, wal maradu baridul maut, sebagaimana sakit itu mengantarkan kepada kematian. Maka dari itulah ya akhi, ya orang yang banyak berbuat maksiat, orang yang terbiasa dia berbuat dosa-dosa besar, mudah dia jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillah. Ya sebagaimana kata Ibnu Qayyim, ya nyanyian itu bisa mengantarkan kepada zina. Sebab apa? Karena nyanyian itu terutama dengan suara-suara yang merdu dan mendayu-dayu akan membangkitkan syahwat. Demikian pula penglihatan itu akan membangkitkan cinta. Kata orang, dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali? Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Wal maradu baridul maut, demikian pula sakit itu adalah ya penghantar kepada kematian. Wa fil hilyah, disebutkan pula dalam al-hilyah, hilyatul awliya, yang ditulis oleh Abu Nuaim juga. An Ibni Abbasin annahu qal, dari Ibnu Abbas ia berkata, ya sahibadz dzambi la ta'man saw'a aqibatih. Wahai pelaku dosa, kata Ibnu Abbas,
Jangan kau merasa aman dari buruknya akibat dosa itu. Walamma yatba'u dzamba a'zamu minadz dzambi idza amiltahu qillatu hayaika mimman 'alal yamini wa 'alal shimali wa anta 'alal dzambi a'zamu minadz dzambi wa dhahkuka wa anta la tadri ma Allahu sani'un bika a'zamu minadz dzambi wa farahuka bidzambi idza dhafirta bihi a'zamu minadz dzambi wa huznuka 'alal dzambi idza fataka a'zamu minadz dzambi wa khawfuka minar rih idza harrakat sitra babika wa anta 'alal dzambi wa la yattaribu fuaduka min nadharillahi ilaika a'zamu minadz dzambi. Kata Ibnu Abbas, wahai pelaku dosa, ya, jangan kau merasa aman dari buruknya akibat dosa. Dan tatkala, ya, mengikuti dosa itu adalah yang lebih besar dari dosa apabila engkau mengamalkannya. Apa itu? Yaitu sedikitnya rasa malumu dari orang-orang yang ada di sekitarmu, sementara engkau tidak peduli berbuat dosa, itu lebih besar daripada dosa. Tertawamu, sementara engkau tidak tahu apa yang Allah akan lakukan padamu. Ya, ketika engkau berbuat dosa, engkau tertawa, itu lebih besar daripada dosa. Kegembiraanmu ketika berbuat dosa, ketika engkau berhasil melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa. Kesedihanmu ketika engkau tidak berhasil melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa. Rasa takutmu dari angin, ya ketika ia hendak menggerakkan penutup pintumu, sementara engkau di atas dosa, maka pada waktu itu hati tak akan bergetar. Ya dari melihat Allah ya kepada engkau, maka pada waktu itu dosa itu lebih besar daripada dosa. Subhanallah. Waihak, hal tadri ma kana dzambu Ayyub? Ya celaka kau. Tahukah kamu apa dosanya Nabi Ayyub? Fabtalahu Allahu bil bala'i fi jasadihi wa dhahabi malihi, sehingga Allah berikan ujian padanya dengan ujian penyakit di tubuhnya dan ya habis hartanya. Istaghatha bihi miskinun 'ala dhalimin yadra'uhu anhu falam yu'inhu wa lam yanha adh-dhalim an dhulmihi fabtalahu Allah. Ya tahukah engkau dosa apa yang dilakukan oleh Nabi Ayyub? Waktu itu ada seorang miskin yang minta bantuan kepada Ayub, ya dari orang-orang yang menzaliminya, supaya Nabi Ayub bisa mencegahnya. Tapi ternyata dia tidak membantunya dan tidak pula mencegah orang yang menzaliminya itu. Maka Allah Subhanahu wa taala pun uji dia. Ya Nabi Ayub diberikan penyakit selama 16 tahun, atau 18 tahun. Subhanallah. Akhal Islam, ya Ibnu Abbas, Masya Allah, di sini memberikan nasihat. Ya kata beliau, wahai pelaku dosa, jangan kau merasa aman dari akibat ya buruk dosa itu. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul kafirun. Allah mengatakan, apakah penduduk suatu desa itu merasa aman ya untuk didatangi kepada mereka? Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna, untuk mendatangi mereka azab kami sementara mereka sedang tidur di waktu malam. Ataukah mereka merasa aman untuk didatangi oleh azab kami sementara mereka bermain di waktu siang, di waktu duha? Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ya akhi kita merasa aman, kita takut Allah ketika kita berbuat dosa kepada Allah. Akhirnya Allah wafatkan kita di atas dosa itu, sehingga akhirnya Allah berikan kepada kita su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ya kemudian Ibnu Abbas berkata, ada perkara-perkara yang mengikuti dosa itu lebih besar dari dosa itu sendiri apabila engkau mengamalkannya. Apa itu? Yang pertama adalah kata Ibnu Abbas,
sedikitnya rasa malumu dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau tidak peduli ya kepada orang-orang, kau pun lakukan dosa, ya tidak malu kepada mereka. Maka ketidakmaluanmu itu adalah lebih besar daripada dosa, kata Ibnu Abbas. Engkau tertawa ketika melakukan dosa, padahal kau tidak tahu apa yang Allah akan lakukan pada dirimu itu lebih besar daripada dosa. Engkau bergembira ketika berbuat dosa, ya ketika engkau berhasil meraih dosa, itu lebih besar daripada dosa. Engkau merasa sedih karena tidak berhasil mendapatkan dosa, melakukan dosa, itu lebih besar daripada dosa. Subhanallah. Akhal Islam, ya, orang yang beriman ketika melakukan dosa, hatinya itu rasa gelisah. Karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang dosa, kata Rasulullah apa? Wal ithmu mahaka fis sadr wa taraddada fil qalb. Ya, dosa itu adalah yang membuat gelisah di hati, ya, dan berguncang di dada kita ini. Orang yang hatinya masih sehat, dia akan merasakan sakitnya maksiat. Seperti antum kalau misalnya badannya sehat, ya akhi, ya kemudian terkena sedikit flu, maka apa yang terjadi pasti akan merasa pusing begitu. Demikian pula hati yang sehat ketika ditimpa sedikit maksiat, dia tidak akan tenang hidupnya. Berbeda dengan orang yang hatinya telah mati. Kata seorang penyair, ma li jurhin li mayyitin ilamu. Ya, mayat itu tidak pernah merasa sakit ketika ditusuk-tusuk. Ya, antum kalau nusuk-nusuk mayat, dia tidak akan mengaduh, dia tidak akan merasa sakit. Demikian pula hati yang telah mati, dia tidak lagi merasakan sakitnya maksiat. وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي يقول سمعت بلال بن سعد يقول لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر من عصيت. Imam Ahmad berkata haddatsana al-Walid, ia berkata aku mendengar Al-Auza'i berkata aku mendengar Bilal bin Sa'ad berkata, jangan kau lihat kepada kecilnya maksiat, tapi lihat siapa yang engkau maksiati, Allah. Ya. Jangan kau lihat ini cuma maksiat kecil kok. Tapi lihatlah siapa yang engkau maksiati, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan tutup hatimu sehingga engkau tidak lagi bisa melihat kebenaran. Na'udzubillah. Wa qala al-Fudail bin Iyad berkata Fudail bin Iyad, biqadri ma yasghuru adh-dhanbu 'indaka ya'dhumu 'inda Allah, wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'inda Allah. Ya, dosa itu sesuai dengan pandanganmu, kata Fudail bin Iyad. Kalau menurut pandanganmu itu kecil, maka di sisi Allah menjadi besar. Kalau menurut pandanganmu itu menjadi besar, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi kecil insyaallah. Ya, sebab orang kalau sudah merasa menganggap kecil, menganggap remeh suatu dosa, dia tak akan bermaksiat dan terus-menerus melakukannya. Akhirnya apa? Ya, lama-kelamaan bertumpuk dan menjadi besar. Tapi kalau dia merasa ketika ia berbuat dosa sekecil apapun, menganggap ini besar sekali, akhirnya apa yang terjadi? Dia pun segera bertaubat kepada Allah, maka menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, dalam Musnad Imam Ahmad dan Jami'ut Tirmidzi, dan dikeluarkan pula oleh Imam Ibnu Majah dan Hakim Nasa'i dengan sanad yang hasan, kata Syekh Ali, dari hadis Abu Salih dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min idza aznaba dhanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda wa idza taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu wa in zadat hatta ta'lu qalbuhu fadhalika ar-ran alladhi dhakara Allah azza wa jalla kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kata Rasulullah, sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan dosa maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Apabila ia bertaubat dan apabila dia bertaubat dan meninggalkan dosa itu dan beristighfar kepada Allah, maka akan kembali bening hatinya. Kalau ia bertambah lagi, mengulangi lagi dosa yang sama,
maka akan ditambah menjadi 2. Sampai apa? Ia betul-betul memenuhi hatinya titik-titik hitam itu. Dan itulah ran yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Tidak, sekali-kali justru ran, ya titik-titik hitam itu yang ada dalam hati mereka menutupi ya hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Akhi, di sini Rasulullah SAW mempermisalkan ya hati kita seperti bagaikan kaca. Coba kalau antum ngaca, kaca itu kalau dikasih titik ya cat yang hitam, ya, kemudian dibiarkan jadi kering, dikasih lagi titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kotorlah kaca itu. Sehingga apa yang terjadi kalau antum ngaca di kaca yang kotor, nggak kelihatan wajah antum ganteng apa enggak. Ya kelihatannya ganteng aja gitu. Ya pas dibersihin ternyata jelek. Ikhwatal Islam. Artinya, kaca itu kalau dibiarkan yaitu terus-menerus ya kotor, tidak akan memantulkan kepada kita gambar yang sebenarnya. Ya. Bahkan tak akan cahaya mentari pun tak akan bisa menembus daripada kaca itu. Wahaluma, demikian pula akhi a'azzani Allah wa iyyakum. Hati kita apabila dipenuhi oleh dosa, maka cahaya iman, cahaya hidayah itu sulit untuk menembusnya. Maka kalau kita ingin ya supaya bisa melihat wajah kita sesuai dengan aslinya, cobalah kita bersihkan kaca itu. Ya. Kemudian setelah itu kita ngaca, baru kita bisa melihat wajah kita yang asli. Demikian pula kalau kita ingin melihat kebenaran dan petunjuk dan hidayah sesuai dengan wajahnya yang asli, maka bersihkanlah hati Anda dahulu. Ya ketika hati kita bersihkan dari dosa, kita bertaubat kepada Allah, maka pada waktu itu apa yang terjadi? Kita bisa melihat kebenaran. Ya Allah. Ya kita akan bisa diberikan oleh Allah hidayah dan iman. Diberikan oleh Allah kekuatan untuk istiqamah di atas kebenaran. وقال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن الشهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر ما لم تعصوا الله فإن عصيتموه بعث إليكم من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب. Ya. Wahai ma'syar Quraisy, sesungguhnya kalian adalah orang yang berhak memegang kepemimpinan di umat Islam ini. Selama kalian tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kalian bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan utus kepada kalian orang yang akan menguliti kalian sebagaimana ya dikulitinya kulit ini. Ya, subhanallah. Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang Quraisy, wahai Quraisy, kalian ini orang yang paling berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan dalam umat Islam. Tapi itu juga kalau kalian selama tidak bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau kalian bermaksiat kepada Allah, kata Rasulullah, maka Allah akan utus orang yang akan yang akan membinasakan kalian. Subhanallah. Ikhwatal Islam, perhatikanlah ya bagaimana akibat daripada dosa dan maksiat itu. Wa dzakara Abu Nu'aim an Salim bin Abil Ja'ad an Abi Darda qala, Abu Darda berkata, liyahdhari imru'un an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yash'ur. Thumma qala, tadri mimma hadha? Qultu la. قال إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. Kata Abu Darda, waspadalah seseorang untuk dilaknat oleh hati kaum mukminin ya dari arah yang ia tidak ketahui.
Kemudian ia berkata, tahukah engkau apa sebabnya? Aku berkata, tidak tahu. Abu Darda berkata, seorang hamba apabila bersendirian melakukan maksiat kepada Allah, maka Allah menjadikan hati kaum mukmin itu benci kepadanya dan dia tidak merasa. Subhanallah, ikhwatal Islam. Ya. Orang-orang yang berbuat maksiat walaupun dia sendirian misalnya, ya dia tidak ada yang mengetahui, akan tetapi karena Allah murka. Sedangkan disebutkan dalam hadis, ya apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun mengumumkan bahwa Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Ya. Apabila Allah membenci, demikian pula. Maka ikhwatul Islam, ya janganlah kita ini ya merasa aman dari makar Allah ketika kita melakukan dosa walaupun ya sembunyi-sembunyi. Wa dzakara Abdullah ibnu Ahmad fi kitab az-Zuhd li abihi an Muhammad bin Sirin. Abdullah bin Ahmad menyebutkan dalam kitab Zuhud, ya milik bapaknya dari Muhammad bin Sirin, annahu lamma raqibahu ad-dain igtamma dhalik. Faqala inni la a'rifu hadha al-gham bi dhanbin asabtuhu mundu 40 sanah. Wa ha huna nuqtatun daqiqatun yaghlithu fiha an-nas fi amri adh-dhanbi. Kata Muhammad bin Sirin, ya, tatkala ia terkena hutang atau ia dipenuhi dia mempunyai hutang, maka ia pun merasa susah dengan hutang itu. Lalu ia berkata, sungguh aku tahu, ya, kesusahan ini akibat dosa yang telah aku lakukan semenjak 40 tahun yang lalu. Masya Allah, ya akhi. Seorang mukmin itu begitu. Ya, ketika dia ditimpa kesusahan, dia ditimpa kesulitan, yang dia pikirkan apa ya dosa saya? Barangkali saya berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya saya diberikan kesusahan seperti ini. Ya tidak seperti orang-orang yang munafikin atau orang-orang yang hatinya ya kurang dari keimanan, ketika diberikan kesulitan, kesusahan, apa dia berkata? Allah tidak adil kepada saya, katanya. Ya ketika ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempitan rezeki misalnya, dia berkata apa? Ya Allah Subhanahu wa taala katanya menzalimi diri saya, subhanallah. Berbeda dengan orang yang beriman. Ketika ia ditimpa kesusahan, kesulitan, ia berpikir, dia segera bertaubat kepada Allah, apa dosa saya? Ya Allah ampuni dosa saya. Ini semua akibat dosa saya. Ya terkadang ya akhi, Allah berikan balasan dosa itu setelah beberapa tahun. Ya setelah ia melakukan dosa itu, na'udzubillah. Kata Ibnu Qayyim, wa huna nuqtatun daqiqah. Di sini ada sebuah faidah yang sangat ya halus sekali. Ya banyak orang salah dalam masalah dosa ini. Wa hiya annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Mereka menganggap ya bahwa dosa itu tidak akan berpengaruh pada waktu itu juga. Wa qad yata'akhkhar ta'thiru fayunsa. Fayadhunnul 'abdu annahu la yughabbar ba'da dzalik. Padahal dosa itu terkadang pengaruhnya ya setelah itu kemudian dilupakan. Sehingga si hamba itu menyangka ya bahwa ia tidak akan dibalas dengan seperti itu. Ingat akhi, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas dosa itu setelah beberapa tahun. Ya mungkin dengan diberikan kesusahan, kesulitan dan yang lainnya akibat daripada dosa yang dia lakukan itu. Idza lam yughabbar ha'itun fi wuqu'ihi falaysa lahu ba'da al-wuqu'i ghubaru. Wa subhanallah, kam ahlakat hadhihi al-baliyyatu min al-khalqi wa kam azalat min ni'matin wa kam jalabat min niqmatin. Subhanallah, berapa banyak maksiat itu yang membinasakan hamba. Berapa banyak maksiat itu menghilangkan nikmat dan berapa banyak maksiat itu mendatangkan adab. Wa ma aktsarul muqtarrina biha minal ulama wal fudala fadlan al juhal. Berapa banyak orang-orang yang tertipu oleh maksiat dari kalangan para ulama, lebih-lebih dari orang jahil. Walam ya'lam al muqtar anna adh-dhanba yanqudu walau ba'da hinin kama yanqudu sammu wa kama yanqudul jarhu wal mundamil 'alal ghishi wad daghal. Ya, dia tidak tahu. Orang yang tertipu ini tidak tahu bahwa dosa itu kelak akan berpengaruh walaupun setelah beberapa ya waktu, sebagaimana racun itu akan berpengaruh setelah beberapa waktu. Subhanallah.
Akhal Islam, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan agar Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita ini ampunan dosa-dosa kita ini. Abu Darda berkata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, "Wa'budullah ka'annakum tarawnahu." Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan kalian melihat Allah. Wa'uddu anfusakum fil mauta, dan hitunglah diri kalian termasuk orang-orang yang akan mati besok, ya sebentar lagi. Wa'lamu anna qalilan yughnikum khairun min katsirin yudghikum. Ketahuilah, kata Abu Darda, ya sedikitnya harta yang menjadikan kamu kaya raya, hatimu itu kaya, itu lebih baik daripada banyaknya harta tapi malah memberikan kesesatan pada dirimu. Ya. Orang yang sedikit hartanya tapi dia merasa kaya, merasa cukup, merasa qanaah, itu lebih baik wallah daripada orang yang banyak hartanya tapi harta itu malah menyeret dia kepada kesesatan, kepada sikap congkak, ya. Wa'lamu annal birra la yabla wa annal isma la yunsa. Ketahuilah, kata Ibu Abu Darda, sesungguhnya kebajikan itu tak akan pernah punah, tak akan pernah lapuk, sedangkan dosa tak akan pernah dilupakan. Subhanallah. Ikhwatal Islam. Ikhwatal Islam. Maka dari itu kita takut sekali. Akibat dosa yang pernah kita lakukan dahulu, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membalasnya setelah beberapa tahun yang akan datang. Kita mohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa kita ini, ya, sehingga kita diselamatkan dari maksiat. Kemudian beliau berkata, faslun al-atharul qabihah lil ma'asi. Fasal, ya, al-atharul qabihah, yaitu pengaruh-pengaruh jelek daripada maksiat. Walil ma'asi min al-atharil qabihatil madmumah wal mudhirrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illallah. Kata Ibnu Qayyim, maksiat itu mempunyai pengaruh yang buruk sekali dan tercela. Bisa memberikan mudarat kepada hati dan badan di dunia dan di akhirat, sesuatu yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah saja. Di antara apa pengaruh buruk itu? Faminha hirmanul ilm, ia akan terhalang dari ilmu. Ia akan terhalang dari ilmu. Fa innal ilma nurun yaqdhifuhu Allahu fil qalbi, karena ilmu itu adalah cahaya yang Allah lemparkan dalam hati. Wal ma'siyatu tudfi'u dzalikan nur, sedangkan maksiat itu bisa ia mematikan cahaya tersebut. Bayangkan akhi, kalau orang terhalang daripada ilmu, sehingga akhirnya tidak diberikan oleh Allah pemahaman yang benar. Akhirnya apa? Dia memandang keburukan sebagai sebuah kebaikan dan kebaikan sebagai sebuah keburukan. Sementara cahaya ilmu itu adalah kebutuhan kita dalam kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ilmu bagaikan lentera yang kita ini hidup di sebuah kegelapan malam. Ketika kita berjalan tanpa lentera itu, kita tidak tahu apakah jalan ini akan menuju jurang ataukah jalan ini menuju keselamatan. Tapi ketika kita memegang lentera itu, kita pun tahu ini jalan yang hak dan ini jalan yang batil. Tatkala seseorang terhalang dari ilmu, bagaimana ia akan bisa melihat apakah ini jalan menuju surga atau neraka? Subhanallah, tidak ada kerugian yang paling agung ya akal Islam daripada apa terhalangnya seseorang hamba dari ilmu yang benar, ya ilmu yang didatangkan dari Allah dan Rasulnya. Walamma jalasa Syafi'i baina yaday Malikin wa qara'a alaihi a'jabahu. Ya, tatkala Imam Syafi'i duduk di depan Imam Malik, waktu itu beliau masih kecil, dan beliau membacakan kitab Muwatta kepada Imam Malik, a'jabahu. Imam Malik merasa kagum dengan Imam Syafi'i ini. Ma ra'a min wufuri fitnatihi wa tawaqqudi zakaihi wa kamali fahmihi. Ya, karena apa Imam Malik kagum kepada Imam Syafi'i, ternyata anak ini sangat cerdas sekali. Ya, dan demikian pemahamannya sangat sempurna. Maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Sesungguhnya aku melihat Allah
telah memberikan, sesungguhnya aku melihat bahwa Allah telah memberikan kepada hatimu itu cahaya ilmu. Fala tutfi'hu bidzulmatil ma'siyah. Maka jangan kau matikan dengan kegelapan maksiat. Subhanallah. Akhi, maka dari itulah kalau para ulama terdahulu kita lihat, subhanallah, hafalannya luar biasa. Hafalan mereka yang luar biasa itu akibat dari apa? Mereka tak pernah dan jarang sekali berbuat dosa. Sehingga Allah berikan kepada mereka kekuatan pemahaman. Akhirnya hafalannya yang luar biasa, bisa menghafal ratusan ribu hadis dengan sanad-sanadnya. Diberikan oleh Allah kefakihan yang tajam, pandangan yang sangat jeli sekali terhadap terhadap agama ini. Akan tetapi ketika dosa itu telah menyelimuti hati, maka pada waktu itu Allah tidak berikan kepada seseorang dari ilmu kecuali sedikit saja. Bayangkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecerdasan luar biasa. Diberikan oleh Allah hafalan yang Masya Allah. Apabila beliau hafal sesuatu, maka beliau tak akan lupa selama-lamanya. Namun suatu ketika, hafalannya itu menjadi error, rusak. Akhirnya Imam Syafi'i datang kepada gurunya Al-Auza'i, kepada gurunya Waki'. Dia berkata, "Syakautu ila Waki'i su'a hifdhi. Syakautu ila Waki'in su'a hifdhi, fa'arshadani ila tarkil ma'asi. Wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun, wa fadlullahi la yu'tahu 'asi." Kata Asy-Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waki' tentang buruknya hafalanku ini. Maka ia menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Ia berkata, ketahuilah, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Pada waktu itu hanya sebatas Imam Syafi'i melihat betis seorang wanita. Ada seorang wanita yang berjalan di hadapan Imam Syafi'i, kemudian angin pun datang dan kemudian menyingkapkan betis wanita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Hafalan Imam Syafi'i langsung berubah. Tapi kemudian hanya sebentar saja. Ikhwatal Islam, bayangkan bagaimana jadinya dengan di zaman ini. Antum naik angkot, antum naik bis, antum di jalan-jalan, apalagi kita dengan adanya televisi, melihat aurat wanita dengan gratis, subhanallah. Bukan hanya betis akhi, bahkan sekwilda dan yang lainnya, subhanallah. Akhirnya menjadikan hati kita ini tidak bisa lagi, bahkan susah untuk menghafal, bahkan kalaupun bisa menghafal cepat sekali hilangnya. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Hanya kepada Allah tempat kita mohon pertolongan. Kemudian pengaruh yang kedua daripada maksiat, wa minha. Kata Ibnu Qayyim, hirmanur rizq, akan terhalang dari rizki dia. Disebutkan dalam Musnad, innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Seorang hamba itu terhalang dari rizki karena dosa yang ia lakukan. Sebagaimana takwa itu mendatangkan rezeki akhi, sebagaimana firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar terbaik dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Fatarkut taqwa majlabatun lil faqri, maka meninggalkan ketakwaan pun akan mendatangkan kefakiran. Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi, maka akhi, tidak ada yang bisa menarik rizki yang halal dari Allah, yang betul-betul diberkahi oleh Allah dari meninggalkan maksiat. Mungkin kalau ada orang berkata, kok banyak sih itu orang berbuat maksiat kaya raya? Bagaimana itu? Kata Rasulullah, bukankah rizki itu bisa menghalangi seorang hamba dosa itu bisa menghalangi hamba dari rizki? Tapi kok kita lihat orang-orang kafir kaya raya? Banyak orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah juga kaya raya. Bagaimana itu? Rasul kita telah menjawab, akhi.
Adapun orang kafir, pernah suatu ketika Umar, ya, di hari ketika Rasulullah SAW meninggalkan istrinya selama 29 hari. Ya, karena akibat ulah perbuatan istrinya itu. Umar pun masuk ke kamar Rasulullah, di mana beliau tidak mendapati apa-apa di kamar itu selain apa? Ya, kasur yang terbuat dari sabut kurma, yang beliau apabila tidur di atas kasur itu maka akan membekas di punggung Rasulullah. Ya, tidak ada apa-apa di kamar Rasulullah. Demikian selain baju besinya dan setengah karung gandum untuk makannya. Ya, tidak seperti kita yang Masya Allah kamarnya mewah, dihiasi dengan berbagai macam hiasan. Maka melihat itu Umar bin Khattab menangis dan berkata, "Hai Rasulullah, tidakkah engkau melihat orang-orang Persia dan Romawi? Mereka itu orang-orang kufar, mereka tidak di atas kebenaran, tapi ternyata rizkinya melimpah ruah, wahai Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Ya Umar, atashukku bihadzal amr?" Apakah engkau ragu dengan agama ini? Mereka itu suatu kaum, kata Rasulullah, yang dipercepat kesenangan mereka dalam kehidupan dunia. Jadi orang-orang kafir itu dipercepat kesenangannya, ya akhi, dalam kehidupan dunia. Nanti di akhirat tidak lagi diberikan apa-apa, ya, kecuali api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah. Adapun orang yang beriman, orang yang muslim, ya, dia ketika berbuat dosa kok diberikan rezeki? Maka Rasulullah SAW telah menjawab. Dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Rasulullah, apabila engkau melihat seseorang diberikan rezeki akibat dosa yang ia lakukan, ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah. Allah sedang ulur dia supaya lebih sesat lagi. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman-Nya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ya, tatkala mereka meninggalkan apa yang diingatkan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka berbangga dengan merasa senang dengan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, maka kami azab ia secara tiba-tiba, fa idzahum mublisun, tiba-tiba mereka pun bersedih hati, ya, kesusah. Ikhwatal Islam. Maka dari itulah rezeki akan terhalang dari seorang hamba karena dosa yang ia lakukan. Yang ketiga, kata beliau, pengaruh dari maksiat. Wa minha wahsyatun yajiduha al-'asi fi qalbihi bainahu wa bainallah. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Walau ijtama'at lahu ladzatud dunya bi asriha lam tafi bi tilkal wahsyah. Wa hadha amrun la yuhissu bihi illa man fi qalbi hayatun wa ma li jurhin bimayyitin ilamu. Ya, akan terjadi apa? Wahsyah, ya, kegersangan yang didapati oleh seorang hamba, seorang orang yang berbuat maksiat di dalam hatinya antara dia dan antara Allah. Ya, di mana kegersangan hati itu, ya, di mana dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lagi rasa rindu kepada Allah. Yang ada adalah, ya, sesuatu yang sifatnya wahsyah. Apa itu wahsyah bahasa Indonesianya? Perasaan, ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. La tuwazinuha wa la tuqarinuha ladzatun aslan. Di mana kelezatan manapun tidak akan bisa, ya, menghilangkan daripada wahsyah itu. Kata beliau, kalaulah kelezatan dunia terkumpul padanya seluruhnya, tentu dia tidak akan, kelezatan itu tidak akan bisa, ya, mengalahkan wahsyah dia. Sebab akhi, kalau seseorang itu sudah hatinya gersang dari Allah, antara dia dan antara Allah terjadi apa? Ya, wahsyah. Maka dia akan, di hidupnya itu akan gelisah. Walaupun dia punya harta yang banyak, walaupun dia punya, Masya Allah, kenikmatan dan berbagai macam kelezatan dunia, ya. Dan perkara ini, ya akhi, tidak ada yang merasakannya kecuali orang yang ada dalam hatinya kehidupan.
فلو لم تترك الذنوب إلا حذرا من وقوع تلك الوحشة لكان العاقل حريا بتركها. Ya, kalaulah dosa tidak meninggalkan apa-apa kecuali wahsyah, adanya wahsyah antara dia dengan Allah, ya, maka orang yang berakal itu sudah pantas untuk meninggalkan dosa, ya akhi. Akhal Islam. Kalau kita ingin dekat kepada Allah, kalau kita ingin air mata kita menangis karena Allah, kalau kita ingin bisa mencintai Allah, jauhi maksiat. Maksiat itu yang menyebabkan kita tidak bisa menangis, ya, karena takut kepada Allah. Maksiat itu yang menyebabkan kita ini tidak bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Ya, yang ada adalah rasa wahsyah yang ada dalam hati seorang orang yang berbuat maksiat antara dirinya dengan Allah. Sehingga terkadang akhi, ya, orang yang banyak berbuat maksiat itu ketika disebutkan nama Allah, ya, dia merasa ketakutan atau dia untuk sulit, ya, untuk mengucapkan kata Allah itu. Bisanya dia mengucapkan Tuhan, bisanya katanya di atas dan yang lainnya, tapi untuk mengucapkan Allah terasa keluh lisannya itu. Kenapa? Karena hatinya antara dia dengan Allah terjadi kegersangan. Na'udzubillah. Wallahi akhi, ini adalah pengaruh yang sangat buruk bagi seorang hamba. Dan Ibnu Qayyim akan menyebutkan banyak lagi pengaruh-pengaruh buruk daripada perbuatan dosa. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari dosa dan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, dan Allah memberikan kepada kita, ya, agar tidak diberikan keburukan pengaruh daripada dosa ini dalam kehidupan kita. Kita hanya banyak bisa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Naam. Taib ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, demikian sesi materi dari pembahasan kitab Ad-Da'u wa Dawa yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam hafizahullah. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi Anda yang akan bertanya di line telepon 8236543 atau pesan singkat di 088887631110. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, pertanyaan yang antum sampaikan mohon sesuai dengan tema atau kajian pada pagi hari ini. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, dari mana Pak? Dari Dian di Depok. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, banyak sekarang para orang yang paham agama namun memberikan berita-berita yang menyesatkan. Apakah itu bisa disebut membuat hatinya memiliki kegersangan kepada Allah, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi, ya, orang-orang yang mengerti agama tapi kok, ya, berbicara agama menyesatkan. Bagaimana itu? Banyak faktor. Faktor yang pertama adalah karena ketidakikhlasan dia dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menuntut ilmu, bukan dia menuntut ilmu karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan jabatan, karena ingin mendapatkan kemasyhuran, ketenaran, dan yang lainnya. Akhirnya apa? Ya, hanya sebatas dia mendapatkan gelar-gelar doktor, ataupun LC, ataupun yang lainnya. Akhirnya karena ketidakikhlasan itulah Allah halangi ia dari pemahaman yang benar. Akhirnya apa yang terjadi? Dia sesat dan menyesatkan. Ya. Bisa jadi karena kejahilan dan kebodohan dia. Ya, sehingga akhirnya dia terhalang untuk memahami agama dengan agama yang hak. Ya, bisa jadi dia tidak tahu itu adalah sebagai sebuah kesesatan, sehingga akhirnya kita harus untuk menjelaskan terlebih dahulu kepada orang tersebut. Kita tegakkan hujah padanya. Kita beritahu, ya akhi, bahwa itu adalah sesuatu pemahaman yang tidak sahih. Itu adalah pemahaman sesat. Ini dalilnya, ini buktinya, ini perkataan para ulamanya. Ya. Biasanya orang kalau sesat karena bodoh akan mudah ia kembali kepada kebenaran bila merasa ia dirinya bodoh. Tapi kalau ia sesat karena hawa nafsu, sulit sekali untuk dinasihati. Nah, untuk selanjutnya masih dari penelpon, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, dari mana Ibu? Mohon maaf, ini dengan Abu Bilqis. Abu Bilqis, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Berkaitan dengan materi tadi, saya ingin bertanyakan mengenai masalah maksiat atau dosa-dosa yang
yang telah lalu gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, jika memang itu yang mengakibatkan kayaknya saya terus terangnya termasuk orang yang demikian tuh Pak Ustadz. Pas saya berpikir kayaknya masalah rezeki saya juga merasa terhalang, mencari peluang kerja pun sulit gitu kan. Sedangkan saya sendiri sudah bertaubat gitu Pak Ustadz. Nah, solusi apa sih yang terbaik yang harus saya lakukan lagi gitu Pak Ustadz? Apakah memang apakah memang dosa itu terlalu besar atau memang nggak akan diampuni sehingga sampai saya meninggal nantinya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhal Islam. Ya. Ketika kita sudah bertaubat dan sudah sungguh-sungguh bertaubat, terkadang ada terbetik dalam hati kita, taubat kita hanya sebatas ingin mendapatkan rezeki yang banyak. Sehingga akhirnya taubat kita tidak ikhlas. Ya, saya sudah bertaubat, tapi kok rezeki saya seret terus? Iya. Sebab kamu bertobat hanya sebatas karena ingin mendapatkan rezeki yang luas, bukan? Ya, tidak mengharapkan pahala dari Allah dan ampunan darinya. Ya, sebab kalau seseorang bertobat tidak perlu dia mengharapkan rezeki dari Allah. Yang penting Allah ampuni dosa saya. Naam, apabila kita sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan, ternyata masih juga rezeki itu masih seret. Mungkin bisa jadi akibat daripada dosa itu. Atau yang kedua, atau bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat engkau dan Allah cinta kepada engkau. Karena Rasulullah SAW sabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Allah kalau cinta kepada seseorang, Allah akan uji dia. Nah, kedudukan dosanya bagi yang telah berbuat bagaimana? Kalau dia bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat, Allah ampuni. Baik, untuk selanjutnya kita buka kembali di line telepon untuk yang ketiga. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Mohon dikecilkan radio monitornya Pak. Dari Ari di Cikarang. Dari? Ari. Pak Ari di Cikarang, silakan. Halo. Tentang penggunaan uang riba itu gimana Ustaz? Penyaluran uang riba. Iya. Seandainya kita menabung di bank, terus setelah kita kalkulasi terdapat bunga bank sekian ya. Itu penggunaannya gimana Ustaz? Iya. Apakah boleh disalurkan dalam pembangunan masjid atau kemana kita harus menyalurkan uang riba itu Ustaz? Baik, cukup ya Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, ya, Syekh bin Baz mengatakan bahwa penyaluran bunga itu hendaklah kita gunakan dan sifatnya umum saja. Untuk pembangunan-pembangunan yang sifatnya umum, WC umum, jalan umum dan yang lainnya. Ya, adapun untuk pembangunan masjid jangan. Karena masjid itu untuk Allah dan dibangun untuk dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka ambil dari yang halal, jangan dari yang haram. Baik, untuk selanjutnya dari seorang pendengar di Bekasi, Ustadz, bagaimanakah caranya agar kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala apabila kita memiliki niat untuk bermaksiat kepadanya? Wallahi akhi, merasa diawasi oleh Allah sifat yang sangat bagus sekali. Seorang hamba ketika selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan tercegah dirinya dari maksiat kepada Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan sifat seperti itu? Tentu yang pertama banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan iman. Yang kedua, kenali Allah. Pelajari tentang Allah. Bahwasanya Allah mengetahui semua gerak-gerik kita. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah tahu mata yang berkhianat dan Allah pun tahu apa yang tersembunyi dalam hati. Ya, ketika seorang hamba meyakini akan sifat Allah al-ilm, bahwa Allah itu berilmu dan mengetahui dan mengawasi setiap perbuatan kita, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat demikian. Kemudian dari Al-Akh Amri, kembali dari pesan singkat, Ustaz, apabila kita berbuat dosa dan awalnya tanpa diketahui, kemudian akhirnya membawa teman untuk berbuat dosa tersebut dan juga melakukannya, bagaimana kau cara bertobat dari perbuatan dosa saya dan rekan saya tersebut? Kewajiban antum setelah itu bertobat kepada Allah. Kemudian jelaskan kepada teman antum bahwa itu adalah maksiat dan dosa. Ya.
Kalau misalnya kita berusaha sudah bertaubat, ternyata orang yang saya sesatkan atau orang yang saya ajak berbuat dosa tersebut sudah saya nasihati, tapi dia tetap ngeyel, tidak mau meninggalkan maksiatnya, maka insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita itu. Ya. Maka jangan biarkan teman itu terus-menerus berbuat dosa sementara kita ya sudah bertaubat dan berlepas diri darinya. Tetap kita harus berusaha dakwahi dia. Kita ajak dia, nasihati dia supaya dia sama-sama ketika dahulu Anda mengajak dia maksiat, maka ajak pula dia dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Nah. Kemudian dari hamba Allah di Jakarta. Ustadz, ana dulu pernah berbuat dosa. Ana sering berkomunikasi dengan mantan pacar lewat telepon. Waktu itu ana merasa juga sebagai sesuatu dosa. Tetapi setelah kuat terpengaruh, ana tidak bisa menolak teleponnya. Dan bahkan ana merasa sangat senang jika ditelepon olehnya. Sampai akhirnya ana sadar bahwa itu adalah dosa dan memintanya untuk tidak menelpon lagi. Sekarang ana merasa bahwa hal itu adalah sekarang saya merasa sangat bersalah terhadap suami. Ustadz, apakah dosa ana sama dengan maksiat-maksiat yang lainnya, dan apakah masih teringat dengan mantan pacar tersebut adalah maksiat, Ustadz, dan bagaimana agar kita terbebas dari hal-hal itu? Demikian. Iya, hendaklah anti bertaubat kepada Allah dan bersungguh-sungguh berdoa kepadanya. Iya, dengan cara banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, sibukkan dengan hal-hal yang sifatnya manfaat. Ya, karena ya istri yang selingkuh itu akibatnya zalim terhadap suami, dan si suami nanti akan meminta qisasnya pada hari kiamat. Ya, di mana si istri akan memberikan kebaikan-kebaikannya kepada suami, na'udzubillah. Maka dari itulah ya, seorang istri yang demikian keadaannya hendaklah dia segera bertaubat kepada Allah. Terus memohon kepada Allah. Ya, kalau bisa tutup setiap kali ada telepon dari dia, tutup baik-baik dan jangan lagi ada hubungan dengan dia apapun juga. Sebab hal itu akan kembali menarik ya perbuatan dia yang dia lakukan terdahulu. Maka ya akhi, ya wahai ukhtil muslimah, ya selalu senantiasa ingat bagaimana kerasnya api neraka. Senantiasa ingat bagaimana kerasnya azab Allah. Senantiasa ingat bagaimana ya apa yang akan hadapi kelak di kuburan nanti dan hari kiamat ketika anti dalam keadaan berbuat maksiat seperti itu dan wafat, dan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Sehingga ketika seorang hamba terus-menerus mengingat tentang bagaimana ya pengaruh dosa setelah dia matinya, na'udzubillah, insyaallah dia memberikan kekuatan dia untuk segera bertaubat kepada Allah. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali di line telepon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Depresi gitu ya. Mohon ada feedback Ibu, dikecilkan radio monitornya. Teman saya ini kayak mengalami seperti depresi ya setelah melahirkan, yang biasa disebut baby blues gitu loh, Ustaz. Nah, dia tuh merasa kayak banyak perbedaan di diri dia, terus dia pernah ke psikolog gitu ya, dan dia pun merasa dirinya harus akan ilmu agama gitu. Nah, langsung ke inti pertanyaannya Ibu. Ya. Pertanyaannya, Ustaz, psikolog itu memberikan saran, dia udah menjalankan ngajinya itu ya, yang syar'i, malah langsung ketemu yang syar'i gitu kan. Iya. Tapi psikolog itu malah menyarankan jangan dulu karena takut tidak kuat, dan banyak yang terjadi ya, istilahnya depresinya malah lebih parah gitu, Ustaz. Gimana menurut Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan psikolog ini jahil. Nah, karena Al-Quran ya itu adalah penyembuh. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu ya, dan penyembuh apa yang ada dalam hati manusia sebagai petunjuk ya, wa hudan, dan sebagai petunjuk untuk kaum mukminin. Ya. Maka dari itu Al-Quran penyembuh apa yang ada dalam hati manusia. Ya, maka apabila seseorang hamba yang depresi tersebut ya kita ajarkan Al-Quran, mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran, insyaallah sembuh biiznillah.
Ya, adapun perkataan psikologi tadi tidak boleh kita taati karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Setiap ilmu yang bertentangan dengan Al-Qur'an ia adalah kata Imam Syafi'i waswasus syaitan. Nah, bentuk. Selanjutnya kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke inti pertanyaannya, Ibu. Iya. Saya mau tanya, bagaimana jika suami menjatuhkan talak, tapi sebenarnya dia tidak ikhlas, lalu ingin kembali, apakah harus ada perkawinan ulang atau pernikahan ulang? Bagaimana Ustaz? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seorang suami menjatuhkan talak, maka jatuhlah talak 1. Ya. Apabila dia tidak merujuk istrinya selama 3 bulan, ya 3 kali haid, ya maka pada waktu itu talaknya jatuh kepada talak bain sugro. Dia tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya kecuali dengan akad baru dan mahar yang baru. Tapi kalau dia sebelum 3 kali haid itu dia sudah rujuk kepada istrinya, ya karena itu adalah talak raj'i, talak yang sifatnya raj'i, maka dia boleh untuk rujuk, ya sebab talak 1, 2 itu boleh rujuk, ya selama belum keluar daripada iddahnya. Ya, tapi kalau dia sudah keluar iddah belum dirujuk juga, sudah 3 kali haid itu belum dirujuk juga, maka pada waktu itu pisahlah dia. Ya tidak boleh dia, kalau dia mau rujuk lagi dia harus menikah lagi dengan akad baru dan mahar baru. Nah. Kita angkat kembali di line telepon. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan. Ustaz, saya mau tanya, saya punya saudara yang suka kalau kasarnya berzina, Ustaz. Nah, kalau misalnya kita mau ajak dia kembali ke jalan yang benar, bagaimana cara dan langkah-langkahnya gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ikhwatul Islam. Ya, orang-orang seperti ini diberikan padanya tarhib, ya ditakut-takuti dengan api neraka. Sebutkan tentang mudarat-mudarat zina, apa yang akan terjadi di dunia dan di akhirat. Akan menimbulkan berbagai macam penyakit, lebih-lebih di akhirat dengan azab yang pedih, na'udzubillah. Digambarkan kepada dia tentang bagaimana kerasnya siksa kubur dan siksa neraka. Ya, ketika dia ditakut-takuti itu insyaallah mudah-mudahan dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenalkan dia kepada Allah. Dia berusaha untuk mengetahui bagaimana ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Dari Al-Akh Abdurrahman untuk selanjutnya di Pamulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, banyak orang yang berpendapat bahwa dunia dan akhirat itu harus seimbang. Bahkan harus seimbang dalam hal ini. Bagaimana Ustaz menanggapi pernyataan seperti ini, Ustaz? Saya tidak mengerti apa yang dimaksud dengan seimbang oleh mereka. Nah. Sebab akhi, kita ini hidup di dunia, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, apa yang dimaksud dengan seimbang? Apakah seimbang dalam artian ya setengah hidup kita itu untuk ibadah dan setengah lagi tidak untuk ibadah? Ya subhanallah. Ya, sesuatu yang sifatnya bukan ibadah keluar daripada rel ibadah, ima itu kesia-siaan atau itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal Allah menciptakan kita tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, antum mencari rezeki, mencari nafkah untuk anak dan istri, bukankah itu ibadah di sisi Allah? Wa halum majarrah. Ya, kita taklim kita, perginya kita ke majlis taklim dan yang lainnya, bukankah itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah oleh kalian apa yang Allah sediakan dari kehidupan akhirat, jangan kau lupakan kehidupan dunia. Berbeda dengan orang yang berkata seperti ini, carilah dunia, jangan lupakan akhirat. Ya, Allah menyuruh kita untuk cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Artinya akhirat tujuan kita sebagai apa? Ya,
Tujuan hidup kita adalah akhirat. Adapun dunia kita jadikan sebagai sarana menuju kehidupan akhirat. Ya, harta yang kita hasilkan adalah untuk berbuat kebaikan di sisi Allah, bersedekah, berinfak dan yang lainnya. Ya, bukan seperti terbalik. Ya, cari dunia tapi jangan lupakan akhirat. Akhirnya orang ya akhirat dijadikan alat untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Maka ya kita bertanya kepada mereka, coba berikan definisi yang tepat kepada kita. Apa maksudnya dunia dan akhirat itu harus seimbang? Kalau dia katakan, oh ya kita ya cari dunia juga, cari akhirat juga. Naam, sahih. Cari dunia kita diperintahkan. Tapi apakah Anda ini termasuk orang-orang yang seimbang seperti yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat Abdurrahman bin Auf seperti misalnya beliau seorang konglomerat. Ya hartanya banyak, tapi ibadahnya luar biasa, ilmunya sangat dalam. Ya. Sekarang subhanallah banyak orang dia kalau masalah mesin onderdil ataupun mesin onderdil mobil paham benar. Ilmu tentang mesin paham benar. Tapi ketika ditanya apa dalilnya kalau takbiratul ihram itu sejajar dengan bahu, enggak tahu. Apa dalilnya? Apa yang engkau baca ketika sujud? Enggak tahu. Apa dalilnya yang engkau turun sujud itu tangan dulu atau lutut dulu? Apa dalilnya? Enggak tahu. Apa seperti ini disebut dengan 50-50? Ya, harus seimbang. Ini enggak seimbang ya, akhi. Allahul musta'an. Baik. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ketika kita menyadari kesalahan dan kelalaian kita dengan hati yang bersih, yang kemudian rasa sakit atau rasa bersalah tersebut membawa kita kembali mengulangi perbuatan tersebut, apakah sudah ada kemunafikan di dalam hati kami? Terima kasih. Ya akhi, ya tentu berusahalah kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, memohon kepada Allah kekuatan agar kita ini ya tidak kembali lagi kepada dosa yang telah kita lakukan dahulu. Jauhilah teman-teman yang jangan kita ini terpengaruh oleh bergaul dengan teman-teman yang bisa menyesatkan kita kembali. Maka kalau engkau ya kembali mengamalkan dosa yang telah lalu, segeralah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon kepada Allah. Ya, segera bertaubat kepada Allah, jangan lagi melakukan perbuatan itu. Ya, adapun masalah kemunafikan yang ada dalam hati antum, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya hilangkan dari antum karena itu termasuk perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang harus antum ketahui, ya ketika antum berbuat dosa, ya yang antum harus pikirkan bahwa dosa itu adalah akan berpengaruh jelek terhadap diri antum. Ya, adapun kalau antum pikirkan apakah nanti ini akan ada kemunafikan dalam hati antum, tidak perlu ditanya seperti itu. Ya. Yang penting bagi kita adalah kita segera berbuat apa tindakan kita ketika saya sudah berbuat maksiat seperti itu. Apa tindakan kita? Jangan bertanya apakah saya ini sudah terkena kemunafikan. Kalau misalnya ternyata ada kemunafikan, kamu terkena kemunafikan, apa yang kamu sikapi? Iya. Apakah kamu akan hanya diam, oh saya sudah jadi orang munafik, ya Allah saya jadi munafik, akhirnya putus asa dari rahmat Allah? La wallah, ini tidak boleh seperti itu. Ya, sikap kita segera kita bertaubat kepada Allah. Sikap kita segera mohon ampunan kepada Allah. Nah. Baik, masih dari pesan singkat. Ustaz, saya perlu penjelasan, apakah ketika kita mempunyai kesalahan atau melakukan perbuatan dosa di masa lalu, kemudian bertaubat dan mengisi hari-hari kita dengan amal soleh, maka apakah semua rekaman perbuatan kita dari apakah semua rekaman perbuatan tersebut akan kembali ditampakkan oleh Allah sebagaimana bunyi ayat yang artinya pada hari ditampakkannya kesalahan, ataukah Allah akan hapus sebagaimana bunyi ayat al-hasanatu yudhibna sayyi'at? Mohon penjelasannya Ustaz. Tidak bertentangan antara ayat itu. Ya karena seorang hamba ketika dihisab oleh Allah, ada yang dihisab dengan berat dan ada dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun hisab yang ringan hanya sebatas ditampakkan saja dosa-dosanya itu. Ya, Allah akan berfirman kepada seorang mukmin, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza?" Ya, apakah engkau ingat dosa ini? Apakah engkau ingat dosa itu yang telah engkau lakukan? Diingatkan oleh Allah, sebatas ditampakkan saja. Setelah itu Allah berfirman,
ya, qad satartuha laka ya fid dunya wa ana satartuha lakal yaum. Di dunia aku telah tutupi engkau, maka hari ini pun aku telah tutupi. Allah pun ampuni dosanya. Itu adalah hisab yang mudah. Makanya ya, orang yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah sebatas diperlihatkan saja dosa-dosanya itu. Kemudian setelah itu Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, kita angkat untuk selanjutnya dari penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan langsung. Barakallahu fiik, Ustaz. Ana mau tanya bagaimana sikap kita terhadap orang tua yang ketika mereka sedang melakukan hal yang tak bermanfaat, kita ingin mencegahnya, tapi setelah kita memperingatkan mereka, kita ada perasaan kita tuh telah mengganggunya gitu. Itu kan dosa juga, Pak Ustaz. Jadi bagaimana cara memperingatkan mereka tanpa kita mengganggu mereka gitu, Pak Ustaz, ketika mereka sedang bersenang-senang dengan halnya itu. Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu memang ya, kalau menasihati orang tua itu beda dengan menasihati orang lain. Kita harus ada pendekatan ya yang intensif kepada mereka ya di saat-saat mereka itu sedang akrab dengan anti ya, maka berikanlah ya sedikit masukan-masukan kepada diri dengan cara yang baik. Ya. Mungkin dengan cara diberikan buku-buku supaya supaya mereka membacanya, atau diperdengarkan kaset-kaset yang bermanfaat, ataupun yang lain yang sifatnya itu adalah bisa memberikan peringatan secara baik kepada kedua orang tua. Ya, mungkin bisa secara sambil bercanda kepada orang tua kita, ya, sehingga tidak berkesan kita ini menggurui mereka. Nah, ini ikhwatul Islam, tata cara kepada orang tua tentu harus lebih halus daripada kepada yang lainnya. Kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Halo. Ya, mohon dikecilkan radio monitornya, Pak. Waalaikumsalam. Dari Purwakarta. Ya, silakan. Nah, ini Ustaz, ana mau tanya, kalau kita bermakmum, ini asalnya saya kecil dari dulu ya. Ya, silakan dikecilkan radio monitornya, Pak. Ya, sekarang ya. Sama ini sebenarnya baca itu Ustaz, baca 10, 20, 10 kesan, 10 witir yang dibaca itu Allahumma dil hadis. Terus bagaimana ini kita cek? Pas kita gitu, kita ngikutin atau gimana? Kunut witir ya. Ya, kunut subuh, kita jamaah kunut subuh. Tapi imamnya membaca kunut witir yang Allahumma dil hadis begitu. Terus kita bagaimana kita mengikuti imam itu atau kita diam saja? Selama ini saya diam saja, Ustaz, gitu. Enggak ikut angkat tangan gitu. Iya, cukup Pak ya. Perbuatan saya benar atau salah, Ustaz? Iya. Cukup. Cukup Pak. Ini pertanyaannya sebenarnya tidak sesuai dengan tema Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya. Tentang masalah ini ya sudah kita bahas bahwa kunut subuh itu yang rajih tidak disyariatkan. Jadi ya kita tidak perlu ikut imam pada waktu itu. Kecuali kalau memang ketidakikutan imam itu memberikan dampak mudarat yang besar. Mungkin pada waktu itu ya kita angkat tangan. Nah, kita angkat kembali di line telepon berikutnya. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, silakan Pak Mujiono. Iya betul Pak. Silakan Pak. Langsung ke inti poinnya Pak ya, inti pertanyaan. Makan uang riba kan haram. Ya nah, dosa. Tapi di surat Al-Imran 130 kan ada yang mengatakan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Dan berarti kalau nggak berlipat ganda nggak apa-apa loh tadi ya. Di sini pun dengan berlipat ganda, seakan-akan kalau berlipat ganda nggak boleh gitu ya. Itu aja benar keterangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum harus pahami bahasa Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Jangan memahami sebatas dengan artian bahasa Indonesia adhafan mudha'afah, artinya berlipat ganda. Jadi mafhumnya apa? Ya kalau nggak berlipat ganda nggak benar. Boleh-boleh saja. Iya. Kita katakan mafhum di sini tidak dipakai. Dan tidak ada satupun sahabat yang memahami seperti itu. Padahal mereka orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, paling memahami Al-Quranul Karim. Iya. Maka jangan kita pahami Al-Quran dengan pemahaman kita yang sendiri, yang kita ini sangat jauh dari memahami Al-Quran. Iya. Kita sendiri belum pernah belajar bahasa Arab, belum pernah belajar ya daripada ilmu-ilmu alat untuk tafsir, kemudian menafsirkan menurut pemahaman kita sendiri. Ini bahaya sekali.
Yang sahih bagaimana Ustaz? Maka ikhwatul Islam, karena ya riba itu akan menyebabkan ya dosa berkali-kali lipat. Kemudian juga ya bahwasannya riba itu akan menyebabkan seorang itu akan ketagihan, sehingga akhirnya akan berakibat dia akan jatuh kepada riba lagi. Maka dari itulah ya tidak bisa difahami ayat itu bahwa yang kita boleh makan dari riba adalah yaitu yang lipat ganda saja. Kalau enggak, maka pada waktu itu boleh. Maka ini tidak benar. Karena Allah berfirman, "Wadharu ma baqiya minar riba." Iya. Dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Sisanya saja. Ya, sisanya saja disuruh tinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu kita tinggalkan semua riba. Ini menunjukkan riba itu harus ditinggalkan ke semuanya. Tidak boleh kita katakan ya kalau sedikit enggak jadi masalah. Karena ini tidak ada satupun ulama yang memahami demikian. Nah, baik, kita angkat untuk yang berikutnya dari penelpon. Halo. Halo, Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Saya dari hamba Allah dari Cimanggi. Iya, langsung ke inti pertanyaan. Saya pertanyakan gini Ustaz ya. Cara berdoa yang baik itu bagaimana Ustaz? Kan katanya kalau Nabi Rasul itu berdoanya mengangkat tangan di atas ketiak ya. Tapi kita sebagai ibu-ibu wanita, apakah kita juga berdoa itu harus mengangkat tangan di atas ketiak atau bagaimana? Ini pertama ya Ustaz ya. Cukup Ibu ya. Cukup Ibu. Cukup. Satu lagi boleh Ustaz ya. Cukup Ibu. Ya. Cukup. Terima kasih Ibu. Silakan Ustaz. Berdoa yang baik, mengangkat tangan itu tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Di mana Ibnu Mas'ud yang memberikan contoh kepada kita, mengangkat tangan itu sejajar dengan bahu. Ya. Dan Ibnu Rajab menyebutkan bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sejajar dengan bahu, di mana ya telapak tangan kita menghadap ke atas. Ya. Yang kedua adalah sejajar dengan wajah, telapak tangan kita menghadap ke wajah. Ya, menghadap ke wajah. Dan yang ketiga adalah ya su'alut tadarru, di mana mengangkat tangan ke atas tinggi-tinggi. Iya. Ya. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, apa yang dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud, beliau mengangkat tangan sesuai dengan bahunya. Dan itu kebiasaan doa-doa Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu ya, ketika kita mengangkat tangan, maka pada waktu itu kita angkat tangan sejajar dengan bahu kita. Ya. Kemudian juga kita menghadap kiblat. Ya. Karena Rasulullah berkata, khairu amalin mastuqbilat bil qiblah, sebaik-baiknya amalan adalah yang dihadapkan ke kiblat. Demikian pula ya kita berusaha untuk di atas kesucian, kemudian kita berusaha untuk mencari waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih di antara azan dan qomat, ya. Demikian pula di waktu malam, demikian pula ketika hujan dan yang lainnya. Ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika safar, ya, Allahu a'lam. Baik, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Setelah saya mendengar tentang kisah Nabi Ayub tadi Ustaz, saya khawatir apa yang Nabi Ayub alami akan menimpa diri ana, karena saudara ana meminta tolong untuk membayar hutang di bank yang menjeratnya melalui riba tersebut. Padahal ana sudah berusaha untuk membantu dan meringankan bebannya hampir 1 tahun. Sekarang dia datang lagi dengan nilai yang lebih banyak dan hal yang sama. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah saya harus membantunya atau bagaimana Ustaz? Kalau memang antum mampu untuk membantu dia, ya, bantulah. Tapi orang ini juga harus diberikan pelajaran, ya. Jangan sampai kita bantu kemudian dia enak-enak ngutang lagi, kita akhirnya susah yang susah kita. Maka pada waktu itu dikasih pelajaran. Pokoknya saya tidak akan membantu lagi kalau kamu seperti itu terus-menerus. Ya, apalagi ya kalau keadaannya dia itu menganggap remeh masalah hutang. Tapi kalau memang antum tahu dia itu susah orangnya dan kita juga mampu untuk memberikan bantuan, bantulah orang. Ya, berikan kepada dia misalnya modal-modal yang baik untuk usaha dia. Nah, selanjutnya dari pesan singkat kembali Ustaz, bagaimanakah caranya menghindari maksiat pandangan Ustaz? Sedangkan masyarakat kita yang perempuannya berpakaian, banyak yang belum berpakaian secara syar'i, dan mohon penjelasannya dan nasihatnya dari Pak Rahmat di Bekasi. Memang ya akhi, sulit sekali. Sangat sulit. Ya. Maka dari itulah kita berusaha, ya. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum."
Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Ini sesuatu yang tidak mungkin kita hindari, sulit. Allah maafkan insyaallah. Kalau kita ya lagi bawa mobil, sementara pandangan harus ke depan, di depan ada motor, perempuan nggak pakai jilbab, ya. Ya kita berusaha untuk tidak pandang, tapi kalau misalnya kepandang-pandang juga ya Allah maafkan, karena ya mau tidak mau kita harus menghadap ke jalan gitu kan. Ya. Termasuk perkara yang ya Allah maafkan insyaallah. Tapi masalahnya itu yang kita kalau naik angkot atau naik ini dan yang lainnya sulit memang. Cobalah kita bisa, kalau misalnya kita bisa bawa buku-buku gitu ya. Iya. Kita bawa buku ataupun kita bawa majalah yang kemudian ketika kita duduk di angkot itu kita sibukkan dengan baca buku sehingga mata kita nggak kemana-mana. Iya. Itu lebih bagus lagi. Nah. Baik, masih dari pesan singkat, Ustaz, dulu saya berbuat dosa terus, tetapi sekarang alhamdulillah sudah bertobat. Cuman yang menjadi ganjalan, Ustaz, di punggung ana masih ada sampai sekarang bekas tato, Ustaz. Apakah hal ini bisa menghalangi tobat saya? Tidak, sama sekali. Tidak. Bekas tato itu tidak menghalangi Anda taubat. Kewajiban antum bertobat kepada Allah. Adapun kemudian menghilangkan tato dengan cara yang jelek, di mana akan lebih merusak lagi, tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Jadi bagaimana ya, biarkan saja. Yang jelas kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Untuk selanjutnya masih dari pesan singkat, Ustaz, bagaimanakah cara menghindarkan diri atau menahan diri dari maksiat mendengarkan nyanyian dan musik, Ustaz, di mana lingkungan tidak kondusif dan sedangkan untuk menghentikannya saya tidak punya kekuatan, dari Dian di Pondok Bambu. Ya akhi, ya ukhtil muslimah, ya. Memang kita hidup di dunia ini, di zaman sekarang ini, di zaman penuh musik. Ya. Harus dibedakan antara mendengar sebatas lewat dengan mendengar dan memperhatikan. Serta menikmatinya saja. Iya. Kalau kita ini sebatas mendengar dan lewat, nggak dosa buat kita. Sulit gimana lagi? Kita sulit untuk menghindar. Antum pergi ke pasar atau ke plaza, musik ya terus bergendrang. Ya, naik bis misalnya atau angkot, musik bergendrang dan yang lainnya. Ya. Kalau sebatas mendengar lewat begitu saja, kata Syekh Albani rahimahullah, yaitu bukan mendengar bukan memperhatikan. Karena berbeda antara sami'a dengan istama'a, kata beliau. Kalau sebatas sama saja mendengar, ya gimana lagi? Ya kita tidak bisa melepaskan diri dan kita di luar kemampuan kita seperti itu. Allah maafkan kita insyaallah. Tapi yang salah adalah kita ya mendengarkan, memperhatikan, menikmati. Nah ini yang dosa orang seperti ini. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian